Baik, kita akan bacakan jamaah sekalian beberapa hadis-hadis yang berkaitan dengan haji yang itu ada dalam kitab Bulughul Maram secara ringkas ya. Yang pertama, hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah." Muttafaqun alaih. Antara satu umrah ke umrah berikutnya sebagai penghapus dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya terkecuali surga. Maksud daripada haji yang mabrur, qila al-khalisu lillah, haji yang ikhlas lillahi ta'ala, yang tidak bercampur dengan perbuatan-perbuatan dosa. Maka pelajaran dari hadis ini yang bisa kita dapat, yakni fadlul umrati wa masyru'iyatu tikrariha, keutamaan dari ibadah umrah itu sebagai penghapus dosa-dosa kecil, dan dianjurkan bagi kita untuk mengulang-ulanginya, ya, mengulang-ulang ibadah umrah. Berikutnya, annal umrata laisa laha waqtun makhsus. Umrah itu tidak memiliki waktu khusus, kapan saja seseorang boleh melakukan umrah. Ya. Istadallal jumhur bi haditsil bab ala jawazil umrah fis sanatil wahidati aktsar min marrah khilafan lil malikiyah. Jumhur ulama berpendapat bahwa mayoritas ulama mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali berpendapat bolehnya mengulang-ulang umrah beberapa kali dalam setahun. Yang menganggap itu dimakruhkan adalah mazhab Maliki. Namun ini tidak ini pendapat minoritas, yang sahihnya boleh seseorang umrah berulang kali dalam satu tahun. Kemudian ma'asyiral muslimin, disebutkan juga bahwa izamu fadlil haji wa annahu afdalu minal umrah, tentang besarnya pahala orang yang melakukan haji, dan itu tentu lebih besar daripada umrah. At-ta'kidu ala ikhlasin niyati fil hajj, ini sebagai penguat kepada kita untuk mengikhlaskan niat di dalam beribadah haji. Karena apa? Karena yang dihapuskan adalah dosa-dosa besar. Makanya kita mendoakan agar teman-teman kita yang berangkat haji, hajinya itu mabrur insyaallah. Ya. Kenapa? Karena dia akan kembali dari ibadah haji itu kayaumi waladathu ummuhu, seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah, terhapus dosa-dosa besar. Naam. Seseorang harus mengikhlaskan niat di dalam ibadah hajinya. Dia berniat untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah berupa surga. Pelajarannya juga jamaah sekalian, fihi raddun ala man yaqul bi annal muttaqina la yaqsiduna bit ta'ati dukhulal jannah. Ini merupakan bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa orang-orang yang bertakwa niat ibadahnya bukanlah mengharap surga. Artinya boleh kita beribadah dengan niat untuk mendapatkan surga Allah, karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Silahkan antum bersedekah dengan niat supaya dilipat gandakan nanti di akhirat pahalanya. Dia bersedekah supaya apa? Diampuni dosa-dosanya. Karena Allah yang memberikan janji itu kepada kita. Wa annallaha la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak menyelisihi janjinya. Jadi boleh seseorang
ketika melakukan satu ibadah, dia mengharapkan pahala yang dijanjikan dari ibadah tersebut. Itu tidak akan merusak niatnya. Naam. Istadallal jumhuru bi umumil hadis ala jawazil umrati fi yaumi Arafah wa yaumin nahar wa ayyam at-tasyriq li ghairil hajj khilafan lil Hanafiyah. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bolehnya seseorang umrah pada hari Arafah. Misalnya dia nggak haji nih, dia nggak ikut haji, tapi dia mau umrah di hari-hari tasyrik, di hari raya Idul Adha, dia mau umrah, itu boleh. Ini pendapat jumhur ulama, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi mengatakan tidak boleh, tetapi pendapat jumhur itu lebih kuat. Karena apa? Secara umum umrah boleh dilakukan kapan saja. Al-umratu ilal umrati. Dari lafaz ini mereka ambil keumumannya. Karena kan biasanya setelah wukuf di Arafah, itu kan pemeriksaan sudah tidak seketat biasanya gitu kan. Antum tidak perlu lagi pakai tasrih dukhul misalnya. Nah, hari-hari tasyrik antum libur dari syarikah misalnya, dari tempat kerja mau umrah, itu diperbolehkan menurut jumhur ulama. Kecuali kalau ada peraturan yang mengatakan tidak diperbolehkan, maka kita taat kepada ulil amri. Sami'na wa ata'na. Tapi ini tidak ada larangan. Ada larangan atau tidak, Pak? Tidak ada. Ya, jadi hari-hari tasyrik yang bukan jamaah haji dia mau umrah, misalnya penduduk Mekah, silahkan, tidak apa-apa. Orang yang tinggal di Saudi misal, dia mau datang hari-hari tasyrik, sekalian umrah, sekalian bertemu dengan saudara-saudaranya, teman-temannya yang jamaah haji misalnya kan, tafadhol, tidak apa-apa. Baik. Berikutnya hadis yang kedua disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, aku bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, 'alan nisa'i jihadun? Qala na'am, 'alaihinna jihadun la qitala fihi, al-hajj wal umrah. Rawahu Ahmadu wa Ibnu Majah wal lafzu lahu wa isnaduhu sahih wa asluhu fis sahih. Dari Aisyah, dia bertanya, ya Rasulullah, apakah wanita itu ada syariat jihad atas mereka? Maka Nabi katakan, iya, atas mereka itu jihad yang tidak ada peperangan atasnya, yakni haji dan umrah. Jadi bagi ibu-ibu, apa jihadnya? Haji dan umrah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini jamaah sekalian? Pertama, keutamaan haji dan umrah. Yang kedua, fadlu Aisyah radhiyallahu anha, keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena beliau banyak bertanya tentang agama ini kepada Nabi dan itu bermanfaat untuk kita. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah memuliakan Aisyah radhiyallahu anha, menganggap beliau tempatnya di surga. Tidak memfitnah Aisyah karena telah turun ayat dari surah An-Nur menjelaskan bahwa Aisyah terbebas dari tuduhan zina dengan Safwan bin Mu'assal. Enggak benar kalau dia itu berzina. Sementara ada sekelompok orang yang memfitnah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi keutamaan Aisyah. Bahkan kalau antum ditanya siapa wanita dari kalangan sahabiat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai sekitar 2.200-an hadis. Ya. Sementara di sana ada orang-orang yang melaknat Aisyah. Kita berlepas diri dari pemahaman yang demikian, wal'iyadzubillah. Taib. Berikutnya juga su'alul mar'ati zaujaha 'anil ilm. Pelajaran dari hadis ini adalah seorang istri dianjurkan bertanya kepada suaminya tentang ilmu syar'i.
Makanya bapak-bapak harus rajin belajar. Ya, rajin murojaah. Jangan pula lebih banyak hafalan yang ibu-ibu daripada bapak-bapak. Antum ini jadi motivasi bagi antum. Tanya kepada suami, ini bagi istri. Silahkan dia bertanya permasalahan agama. Apabila dia lihat suaminya mampu untuk menjawab itu. As-su'alu an afdolil a'mal. Pelajarannya, boleh kita bertanya tentang apa amalan yang lebih utama. Ya. Tayyib. Anna afdolal a'mali yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Amalan yang utama itu berbeda sesuai dengan kondisi orangnya masing-masing. Makanya setiap ada yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, berikan aku wasiat. Di antaranya pernah Nabi katakan, la taghdab, jangan kau marah. Karena yang bertanya kepada Nabi ini orangnya emosian. Makanya diulang sampai Nabi 3 kali, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Ada lagi yang minta wasiat kepada Nabi, disuruh untuk berpuasa. Ya, disuruh untuk melakukan amalan-amalan jadi kondisional sesuai dengan kondisi dan situasi orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum juga melihat diri antum sendiri. Kita lihat, balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu lebih paham tentang kondisi dirinya. Dia unggul di ibadah yang bagaimana. Ada seorang yang Masya Allah kalau mengaji Al-Quran, dia tahan sekali duduk 2 juz, 3 juz. Ada yang seperti itu. Ada orang yang Masya Allah ketika sholat malam dia unggul, dia menikmati sholatnya. Ya, jadi setiap kita cari di mana kita rajinnya, di mana kita unggulnya. Ada orang yang Masya Allah kalau puasa dia agak berat, tapi kalau sodakoh Masya Allah lancar-lancar saja. Yang penting jangan di sini enggak, di situ enggak, yang di sana enggak. Dan masalahnya kita malah yang begitu gitu kan. Ditanya hafalannya ya enggak banyak-banyak juga. Ngajinya ya jarang-jarang. Sholatnya apalagi sholat sunnahnya. Sedekahnya waktu ingat doang gitu kan. Jadi cari di mana kita unggulnya supaya kita bisa mendapatkan pahala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Istadalla Syafi'i wa Ahmad bi haditsil bab ala wujubil umrati khilafan li Abi Hanifah wa Malik haitsu istadalla bil haditsil ati. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam mazhabnya berdasarkan hadis ini, ya, maka mereka berpendapat umrah itu wajib bagi setiap orang, fardu ain. Karena Nabi identikkan dengan jihad. Jihad bagi wanita, jihad bagi laki-laki wajib, maka jihadnya wanita haji dan umroh juga wajib. Ini menurut madhab Syafi'i dan Ahmad. Tetapi ini diingkari oleh Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Malik karena ada riwayat yang lain yang menyebutkan bahwa umroh itu tidak wajib, tidak fardu ain. Disebutkan dari Jabir bin Abdullah, dia mengatakan radhiyallahu anhuma, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam a'rabiyun. Datang kepada Nabi seorang Arab Badui. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni 'anil umrah, awajibatun hiya?" Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang ibadah umrah. Apakah itu wajib? Faqala la wa an ta'tamira khairul laka. Wa an ta'tamira khairun laka. Kata Nabi, tidak wajib. Tetapi kalau engkau melakukan umrah itu lebih baik bagimu. Ya, namun wallahu a'lam, di sini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Adi dari satu riwayat. Ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Namun sebagian besar ulama menghukumi bahwa
hadis yang bersumber dari Jabir ini adalah hadis yang lemah. Sehingga wallahu a'lam, ya, mayoritas ulama berpendapat umrah itu fardu ain sekali seumur hidup. Wajib. Begitu juga haji wajib sekali seumur hidup. Itu pendapat yang lebih kuat. Ya. Kalau seandainya dia menunggu antrian haji belasan tahun, puluhan tahun, dia punya dana untuk umrah, maka berangkat umrah. Karena umrah itu menurut mazhab Syafi'i dan Hambali dan sebagian ulama-ulama lainnya wajib sekali seumur hidup, fardu ain. Ya, itu. Kemudian ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum, bahkan ini Asy-Syaikh Sa'ad bin Nasir Asy-Syatri dia juga berpendapat bahwa yang lebih rajih wal arjahu ladayya wujubul umrah. Dan yang paling rajih menurut saya, kata beliau, umrah itu wajib. Dan juga ada satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada salah seorang sahabat, hujja an abika wa'tamir. Berhajilah engkau atas nama ayahmu dan berumrohlah. Dan itu adalah fi'il amar yang menunjukkan kewajiban. Fardu ain sekali seumur hidup. Wallahu a'lam. Kemudian ma'asyiral muslimin, hadis yang berikutnya dari Anas radhiyallahu an, dia mengatakan, ya Rasulullah, mas sabil? Qala az-zadu war-rahilah. Ini mengenai firman Allah, man istata'a ilaihi sabila, bahwa orang yang wajib haji itu adalah orang-orang yang memiliki istita'ah, kemampuan untuk melakukan perjalanan. Jadi ada sahabat yang bertanya, apa yang dimaksud dengan sabil? Sabila itu apa maksudnya? Dia memiliki kemampuan dalam perjalanan, yaitu maksudnya adalah az-zad, dia punya bekal. Warrahilah, dia punya kendaraan. Kalau bahasa kita, dia punya biaya. Sudah cukup biayanya. Ada kemampuannya secara finansial, secara tenaga, maka wajiblah dia untuk menunaikan haji. Makanya sebaiknya sebenarnya, ya, melaksanakan umrah, melaksanakan haji, jangan nunggu tua dulu, Pak. Kebanyakan kan karena antrian panjang. Kasihan kita melihat jamaah-jamaah haji Indonesia kan, usianya 60-an baru berangkat, sehingga tidak maksimal dalam melaksanakan ibadah-ibadah itu tadi. Wallahu a'lam. Dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad, al-istita'atu az-zadu war-rahilatu ay al-markub. Kata Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad, yang dimaksud dengan istita'ah, kemampuan untuk melakukan haji maupun umrah, dia punya bekal. Ya, dia punya kendaraan. Kalau dulu kan naik kuda, naik onta, itu ya, atau dia punya kemampuan untuk jalan kaki misalnya kan, dari tempat dia tinggal. Al-Imam Malik mengatakan al-istita'ah termasuk di dalamnya al-qudratu bil badan. Ada kemampuan fisik. Makanya haji itu selain dia ibadah maliyah, dia juga ibadah badaniyah. Ibadah harta, berkorban harta kita kan, dan berkorban tenaga. Haji dan umrah itu seperti itu. Naam. Berikutnya jamaah sekalian, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sekelompok kafilah di daerah Ar-Rauha. Lalu Nabi bertanya, "Manil qaum?" Siapa mereka ini? Lalu dikatakan,
qalu al-muslimun. Faqalu man anta? Mereka mengatakan kami adalah orang-orang muslimin, kaum muslimin. Lalu mereka juga kembali bertanya, siapa engkau? Nabi katakan, saya adalah Rasulullah. Ya, jadi orang sebagiannya nggak tahu siapa itu, nggak tahu wajah Rasulullah, karena kan masih terbatas waktu itu ya, suasananya, kondisinya. Farafa'at ilaihi imra'atun sabiyan. Lalu dari kelompok itu, kafilah tadi, adalah seorang wanita mengangkat anaknya yang sedang dia gendong. Diangkat begini kepada Nabi, dia tunjukkan. Faqalat alihada hajjun. Ya Rasulullah, apakah anak ini boleh melakukan haji atau bisa ikut haji? Masih, kalau bahasa kita masih batita, di bawah 3 tahun. Itu ya. Apa kata Rasulullah? Qala na'am walaka ajrun, rawahu Muslim. Kata Rasulullah, iya, dia bisa ikut melakukan haji dan engkau juga mendapatkan pahala. Naam. Kemudian kita akan lihat apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini jamaah sekalian. Sihhatu hajjis sabiyyi dzakaran kana au untha. Wa zahiruhu walau kana ghairu mumayyiz. Sahnya haji anak kecil, laki-laki maupun perempuan, walaupun dia belum mumayyiz. Kalau mumayyiz itu kan dia sudah bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Fa in kana mumayyizan ahrama bi idzni waliyhi wa in kana ghairu mumayyizin ahrama anhu waliyuhu kama qala al-jumhur. Ya. Kalau anak itu belum mumayyiz, kalau anak bayi ikut berangkat haji, apa didaftar lagi Pak dari nusuk? Itu dijadikan olok-olokan ya. Padahal sah-sah saja boleh. Yang dapat pahala siapa? Orang tuanya. Sama misalnya antum bawa anak kecil datang ikut sholat ke masjid, dia bisa tertib misalnya kan. Walaupun dia belum mumayyiz, maka orang tuanya dapat pahala. Karena mengajari dan mendidik anaknya akan kebaikan. Anna as-sabiyya idza ahrama fa innahu yujannabu mahzuratul ihram. Seorang anak ketika dia ikut memakai pakaian ihram, maka sebaiknya dijauhkan darinya larangan-larangan ihram juga sebagaimana orang dewasa. Pelajaran berikutnya, tadribus shighari 'alal ibadat. Kita dianjurkan melatih anak-anak kecil untuk melakukan ibadah. Dan diperbolehkannya seorang wanita bertanya kepada laki-laki asing yang bukan mahramnya, kalau itu permasalahan yang penting bagi agamanya. Naam. Itu dia jamaah sekalian. Masyru'iyatut ta'arufi 'inda talaqi. Di antara pelajaran dari hadis ini adalah disyariatkannya untuk ta'aruf, saling berkenalan ketika bertemu. Maka kalau dilihat ada jamaah-jamaah yang belum antum tahu namanya, kenalan. Tanya siapa namanya, di mana tinggalnya. Ini bentuk dari hikmah di dalam menggapai hidayah dan juga hikmah di dalam bermajelis ilmu jamaah sekalian. Jangan dibiarkan ada orang baru itu, orang baru ini nggak dicakapin, nggak diajak ngobrol. Yang ibu-ibu juga demikian. Walaupun dilihat wanita itu baru datang, mungkin jilbabnya belum syar'i, jangan dibiarkan sendiri, diajak kenalan. Ya, diajak kenalan, jangan dikucilkan sendiri. Ini sampai-sampai dengan ketawaduan Nabi, orang-orang nggak kenal Rasulullah. Masya Allah. Mereka nanya, man anta? Siapa engkau? Nabi katakan Rasulullah. Ya, jadi jangan dikucilkan. Kalau ada orang yang
Kita lihat mungkin baru hadir di majelis, dekati, ajak berkenalan. Apalagi kita ini sama-sama perantau ya Pak ya. Sama-sama perantau. Dulunya pun kita sama seperti dia. Sama-sama belum belajar, belum serius belajar agama. Kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum. Dulu kalian juga seperti itu, lalu Allah berikan hidayah kepada kalian. Ya, jadi orang yang sudah mengaji, bermajelis ilmu, jangan seolah-olah eksklusif, tidak. Makanya kan diantara nasihat Ustaz Yazid rahimahullah dan Ustaz Abdul Hakim dan asatidzah yang lainnya, wanita kalau dia di majelis ilmu, sesama wanita dianjurkan untuk membuka cadarnya supaya saling mengenal di antara mereka dan supaya tidak ada penyusup. Kan ada kejadian itu ya, rupanya laki-laki pakai cadar, masuk dia ke majelis wanita. Wal'iyadzubillah. Ada yang begitu coba, sampai terpikir di kepalanya seperti itu, menyusup. Kalau perempuan menyusup ke majelis laki-laki jarang gitu kan, dan bakalan ketahuan cepat gitu. Tapi kalau ini laki-laki pakai cadar, dia menyusup ke majelis-majelis ummahat wal'iyadzubillah, ini musibah. Taib. Jadi itu jamaah sekalian, istihbabu su'ali ahlil ilm, dianjurkan bagi kita untuk bertanya kepada ahli ilmu, ya, bertanya kepada guru-guru kita. Kalau ada satu problematika, ada satu permasalahan, maka tanyakan itu kepada ahli ilmu. Ya, jangan udah terjadi baru nanya. Tapi baiknya sebelum dilakukan, sebelum terjadi, tanyakan dulu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang yang berilmu, ahlul ilmi, kalau seandainya kalian tidak mengetahuinya. Fadilatu murafaqati ahlil ilmi wa khususan fil hajj. Ini adalah keutamaan membersamai ahlul ilmi, orang yang berilmu, khususnya dalam safar. Kalau ada yang lebih berilmu, angkat dia sebagai rois safar, sebagai ketua apa? Amir ya, sebagai amir safar. Kalau sudah ada 2 orang, 3 orang yang safar, angkat 1 orang. Supaya dia menentukan kita jamak takdim apa jamak takhir. Kita makannya di mana. Jadi tanya kepada amir. Apa Pak? Iya, karom ya, kepala rombongan. Anak dulu karom orang yang mulia, rupanya enggak. Kepala rombongan. Karom kan artinya dari karuma itu ya, orang yang mulia. Rupanya kepala rombongannya. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Kan pernah itu ada orang yang safar, dalam kitab Al-Wajiz dijelaskan itu. Salah seorang di antara mereka terkena batu, kemudian kepalanya luka, berdarah. Istirahat mereka, yang kepalanya berdarah ini kebetulan dia mimpi basah, berhadas besar. Dia tanya kepada teman-temannya, gimana saya ini, saya hadas besar, masuk waktu asar. Oh, kamu harus mandi, nggak ada jalan lain. Faghtasala famata. Dia mandi, setelah mandi mati. Sampailah berita ini kepada Nabi. Lalu Nabi katakan, ala sa'alu illam ya'lamu fa innama shifa'ul 'ayyi as-su'al. Kenapa mereka tidak bertanya kepada ahli ilmu? Kalau tidak tahu, obat dari kejahilan adalah bertanya. Ini gara-gara salah nanya, salah fatwa, mati, wafat. Ada yang jadi korban. Begitu ya jamaah sekalian. Jadi antum sebelum bertanya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmulah sebelum berbicara, sebelum bertindak, beramal. Taib. Harusnya bagaimana tadi si fulan itu? Cukup bagi dia tayamum saja, nggak perlu mandi junub, karena kan dia luka, dia punya uzur. Cukup dia tayamum, kemudian dia salat asar. Masalahnya di rombongan itu tidak ada ahli ilmu, tetapi suka berfatwa. Yang belakangan ada kan fatwa kemarin,
boleh menjamak asar, zuhur, asar dan maghrib katanya. Di waktu isya pula. Masya Allah. Muskilah. Dan itu orang-orang yang duduk di Kementerian Agama, bayangin. Bermudah-mudahan dalam fatwa. Muncul lagi fatwa boleh bayar dam di tanah air. Bayar hadyu di tanah air. Ini fatwa yang batil jamaah sekalian. Jangankan di tanah air, antum bayar hadyunya di Dammam, sah enggak? Enggak. Harus di tanah haram. Wilayah Makkah, tanah haram. Dia bayar hadyunya di Jeddah misalnya, enggak sah. Dan ini sudah disepakati oleh ulama mutaakhirin, ya, maupun ulama-ulama klasik. Muncul fatwa-fatwa aneh. Makanya yang berangkat haji nanti boleh antum pesan dari sekarang hadyunya. Berapa real Pak? 700 ya? 720. Nah, dan kita thiqah, kita percaya akan tanggung jawab mereka insyaallah taala. Jadi ini kita baca hadis-hadis ya yang ada dalam kitab Bulughul Maram ya. Berikutnya jamaah sekalian, ini mengenai pelaksanaan syariat badal haji. Ada dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada seorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya. Dia bilang, "Inna ummi nadarat an tahujja falam tahujja hatta matat." Sesungguhnya ibuku berniat untuk berhaji, belum sempat dia mengerjakan hajinya tapi dia meninggal. Afa ahujju anha? Ya Rasulullah, bolehkah aku menghajikan atas nama ibuku? Kata Nabi, qala na'am hujji anha. Ara'aiti law kana ala ummiki dainun akunti qaditahu uqudullaha fallahu ahaqqu bil wafa. Rawahul Bukhari. Lalu kata Nabi, bagaimana pendapatmu kalau ibumu punya hutang? Apakah engkau akan bayarkan hutangnya itu? Hutang kepada Allah itu lebih layak didahulukan dan dibayarkan. Hadis riwayat Bukhari. Apa pelajaran dari hadis ini jamaah sekalian? Bolehnya bernazar untuk melakukan ibadah. Misalnya orang tua kita sudah berniat tahun ini mau akikah, mau kurban. Dia sudah bayar bulan pertama, bulan kedua, bulan kelima. Qadarullah di bulan ke-6 meninggal dia. Maka kalau ada dari warisannya itu yang cukup untuk membayarkan kurban, antum tunaikan karena itu adalah nazar beliau. Atau dia sudah bernazar untuk haji, udah dibayar lunas, nunggu keberangkatan karena ditunda sampai 5 tahun, 10 tahun, meninggal orang tua itu. Maka laksanakanlah haji atau gantikanlah posisinya untuk menunaikan haji tersebut. Wujubul wafa'i bin nazar. Pelajaran yang berikutnya jamaah sekalian, wajibnya menunaikan nazar. Kalau sudah dinazarkan dan sesuai dengan keinginannya, tidak ada unsur maksiat, tunaikan nazar itu. Saya bernazar, kalau saya lulus di ujian ini, maka saya akan puasa. Itu nazarnya umum. Alhamdulillah antum lulus. Puasa berapa? 1 hari aja udah tunai, sudah. Karena nazarnya umum. Kecuali dia bilang saya akan puasa 2 hari, maka wajib 2 hari. Kalau saya lulus di sidang meja hijau ini, saya akan sedekah. Dia tidak bilang berapa nominal, yang penting dia sedekah. Sudah tunai nazarnya. Tapi alangkah lebih baiknya jangan sering-sering bernazar. Kalau mau berbuat baik, udah lakukan langsung.
Ya, tayyib. Pelajaran berikutnya jamaah sekalian, anna man mata wa alaihi nadarul haji walahu tarikah wajaba an yukhrija min malihi ma yahujju bihi anhu. Siapa saja yang meninggal dan dia punya nazar untuk berhaji, dia punya warisan yang cukup untuk itu, apalagi kan biasa udah dibayarkan duluan, maka wajib bagi ahli warisnya menunaikan keinginan si mayit. Jangan pula diambil lagi uangnya itu. Karena dalam beberapa kasus Anda dengar begitu. Meninggal ayah mereka, tabungan haji diambil dibagikan jadi warisan. Musibah itu. Minimal ambil sebagiannya untuk badal haji, berikan kepada orang yang terpercaya, amanah, tanggung jawab, laksanakan badal haji itu. Alangkah lebih baiknya kalau ada dari kerabat kita yang sudah pernah berhaji dan sedang menunaikan haji yang kedua kali. Karena kalau dia belum haji, belum bisa dia membadalkannya. Nah, berikutnya bahwa haji itu adalah ibadah yang boleh digantikan oleh orang lain. Kalau sholat kan tidak. Makanya nggak ada sholat hadiah. Sholat hadiah itu tidak ada, Pak. Kalau di tempat kita, kalau ada orang yang baru meninggal, itu nanti dibagiin tuh amplop, ditulis nama si mayit. Berapa yang hadir? 100 orang, diamplopin 100 orang. Nanti maghrib disuruh sholat hadiah. Dan itu amalan bid'ah. Tidak diterima, tidak ada contohnya dari Nabi, dan itu menyelisihi syariat Islam. Niat mereka apa? Supaya menambal sholat-sholat si mayit yang bolong-bolong. Dibuatlah salat hadiah. Tidak ada tuntunannya. Di tempat antum ada nggak itu? Ada ya? Jarang ya. Tapi di tempat kita ada itu salat hadiah. Biasanya selesai menyolatkan itu dibagi amplop. Ada isi uangnya, ada nama si mayit, baru disuruh untuk dihadiahkan salat atas nama si mayit 2 rakaat. Tapi itu tidak ada sunnahnya jemaah sekalian. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, ini yang terakhir ya, berkaitan dengan fidyah. Fidyah bagi jamaah haji yang melanggar larangan-larangan. Nanti kita perinci juga pada waktu manasik akbar. Bagi jamaah umroh yang melanggar larangan-larangan ihram, itu ada 3 jenis fidyah. Pertama, menyembelih syah, kambing. Dia tidak sanggup, maka memberi makan 6 orang miskin. Ya. Kalau itu juga tidak sanggup dia, maka puasa 3 hari. Ini fidyah bagi orang yang melanggar. Tidak mesti berurutan, mana yang dia pilih silahkan. Puasanya dimanapun tidak apa-apa. Di Indonesia dia puasanya tidak apa-apa. Kita ulangi, fidyah damnya itu dendanya bagi orang yang melanggar. Misalnya harusnya melempar jumrah itu setelah zawal, dia melemparnya sebelum zawal, pagi-pagi. Jumrah yang tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Ya, bukan Jumratul Aqabah ya. Nah, ada yang dia langgar lah dalam masalah ihram atau yang lainnya. Jadi salah satu dari 3 ini. Potong kambing, kalau tidak sanggup puasa memberi makan 6 orang fakir miskin, min awsati ma tut'imuna ahlikum, makanan standar yang biasa engkau berikan kepada keluargamu. Dan yang ketiga itu adalah puasa 3 hari. Berturut-turut atau tidak itu tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Demikian dulu yang bisa kita sampaikan. Ini selayang pandang saja hadis-hadis yang berkaitan dengan haji dan umrah yang ada di dalam kitab Bulughul Maram. Tidak semuanya bisa kita bacakan karena masih banyak hadis-hadisnya dan keterbatasan
waktu kita. Di sini hadis yang berbicara tentang fidyah itu jamaah sekalian dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an. Dikatakan ketika dia melanggar satu larangan-larangan dalam ihram, Nabi bertanya, "Atajidu syatan?" Apakah engkau mendapati seekor kambing untuk disembelih? Dia mengatakan, "La, saya tidak mendapatinya ya Rasulullah." Lalu kata Nabi, "Fasum thalathata ayyamin." Maka puasalah 3 hari. Itulah dendanya, damnya. Atau at'im sittata masakin. Beri makanlah 6 orang miskin. 1 orang miskin itu nisfu sa'. Nisfu sa' ini seperti fidyah bagi orang yang tidak berpuasa karena uzur. Ada 2 cara kata Syekh Utsaimin. Pertama, antum kasih yang dalam bentuk masak, ini lebih gampang. Berarti 6 nasi bungkus untuk 6 orang. Ya, ini yang masak fidyahnya. Kalau yang bentuk mentah, kalau 1 sa' itu kan zakat ya. Berarti 3 kilogram. Kalau setengah sa' berarti 1,5 kilo. 1,5 kilo beras. Ini dalam bentuk mentah fidyahnya. 1,5 kilo beras kali 6 orang berarti berapa kilo itu Pak? 9 ya. 9 kilogram antum genapkan misalnya jadi 10 tidak apa-apa, tapi tambah di situ lauk pauknya, tambah di situ minyak makannya, bumbu-bumbunya. Misal nih, ini satu keluarga, satu rumah 6 orang. Orang miskin. Ya, udah kasih aja 9 kilogram tambah minyaknya, bumbunya, lauk pauknya. Itulah fidyah kalau dalam bentuk mentah. Tapi kalau yang lebih simpel itu dalam bentuk masak. Biasanya ada juga di WC 6 itu kan mereka menerima itu biasanya. Mat'am kecil itu yang di bawah itu di dekat WC 6, mereka bilang bagi yang mau menyalurkan fidyah untuk bayar dam, biasanya ana rasa ada yang paket 6 real atau 10 real, itu udah paling mewah itu. Kalau 6 orang berarti 60 real. Kalau 6 real kali 6 orang 36. Kasihkan aja kepada siapa yang amanah atau antum langsung. Ya kan? Supaya mereka yang bagikannya kepada fakir miskin yang ngantri di situ. Biasanya kan tiap habis sholat 5 waktu ada aja di situ mereka bagi-bagi makanan. Ya kalau mau bayarnya di situ. Kalau mau bayar jadi tanah air juga tidak apa-apa. Ya, wallahu a'lam bissawab. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan jamaah sekalian. Kalau ada pertanyaan seputar ini, ana rasa yang mau berangkat itu nanti kita khususkan ya Pak pada waktu manasik ya. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ini ya, nanti kita khususkan ketika manasik pada hari Sabtu insyaallah taala. Tapi kalau ada yang ingin ditanyakan seputar materi bahasan kita, kami persilahkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.